Hey yo, Gipper is in the house. Hey yo guys, welcome back to Gipper House. Sebelum mulai, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman kalian. Oke? Thank you. Oke, jadi sorry banget nih, gue baru upload lagi video karena banyak kesibukan kemarin-kemarin karena udah mulai WFO lagi. Oke, jadi di kesempatan kali ini gue bakal share tips tes tulis dan interview untuk Jarum Beasiswa Plus gitu. Banyak banget dari kalian yang minta tips tes dan interview. Sorry banget, gue baru bisa bikin sekarang. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian dan kalian semua lulus untuk jadi beasiswa Jarum. Oke? Contekan. Jadi sekarang gue mau bahas dulu tentang tahapan seleksi. Nah, jadi abis kalian administrasi kemarin itu kan akan ada pengumuman seleksi. Pengumuman seleksi ini tanggalnya adalah 29 Juni. Pengumumannya bakalan dikirim atau disampaikan ke kalian melalui SMS atau melalui email. Jadi cek terus SMS dan email kalian. Lalu yang kedua adalah tahapan tes seleksi tulis. Nah, tahun ini tuh diselenggarakan secara online. Itu di tanggal 29 Juni sampai dengan 18 Juni. Nah, ini gue baru upload, jadi sorry banget buat yang udah tes tulisnya. Mudah-mudahan pada lulus, tapi untuk yang belum, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Tahapan yang ketiga adalah interview online. Itu tanggal 20 Juli sampai dengan 26 September 2020. Dan yang terakhir adalah pengumuman akhirnya itu pada tanggal 5 Oktober. Oke, jadi mungkin karena kondisi pandemi ini juga tes Jarum Beasiswa Plus ini dilakukan secara online di tahun ini. Karena sebelum-sebelumnya itu semuanya selalu offline. Jadi mungkin sebagai notes buat kalian, tes yang diselenggarakan secara online itu apakah berbeda dengan pengalaman tes gue waktu dulu secara offline. Tapi mungkin hampir mirip-mirip dan semoga yang gue share itu bermanfaat buat kalian. Karena semua tes ini dilaksanakan secara online, jadi gue bakal share tentang persiapan untuk melakukan tes secara online. Yang pertama itu adalah pastikan jaringan internet kalian. Jadi pastiin internetnya itu lagi kencang dan gak ada gangguan. Oh ya, pastiin juga kuota internet kalian, apakah udah mau habis atau belum. Jadi kalian bisa beli kuota dulu sebelum tes dimulai. Yang kedua adalah kalian harus berada di kondisi lingkungan yang mendukung. Dalam artian tidak ada gangguan dari orang lain, terus kalian juga nyaman saat melakukan tesnya. Jadi lebih fokus dalam mengerjakan tesnya. Yang ketiga adalah berpakaian secara rapi. Pokoknya kalian harus berpakaian layaknya kalian mau tes offline gitu. Jadi kelihatan lebih siap. Intinya kalian harus berpakaian rapi layaknya kalian tes offline. Terus untuk yang keempat itu untuk yang interview, jangan lupa untuk eye contact juga ya guys. Walaupun virtual, tetap kalian harus eye contact sama interviewer kalian. Dan yang kelima pokoknya latihan. Jangan lupa untuk latihan, jadi kalian terbiasa dengan tes online. Oke, lanjut ke seleksi tulis. Jadi mungkin sedikit cerita dulu, kalau gue dulu itu dilaksanakan secara offline dan bareng-bareng seluruh mahasiswa calon beasiswa di Bandung, disatuin di satu tempat dan tesnya barengan di situ semua, hampir ribuan orang
di situ tes. Nah, kalau untuk soalnya juga mungkin mirip-mirip gitu, jadi gue bakal share tentang pengalaman gue mempersiapkan diri untuk tes seleksi tulis ini. Oke, untuk seleksi tulisnya ini tuh untuk beasiswa Jarum, waktu angkatan gue itu adalah psikotes dan TPA. Jadi untuk TPA-nya ya seperti biasa, misalnya tes verbal itu misalnya paragraf, terus yang sinonim antonim, terus yang mengambil kesimpulan dari beberapa kalimat seperti itu. Terus juga ada yang hitung-hitungan, aritmatika, ada yang deret, ada yang matematika biasa. Ya pokoknya TPA lah ya, kalian kan udah pada paham juga mungkin untuk yang SBMPTN. Terus untuk yang psikotesnya itu mungkin kalau dulu gue itu ada koran, ada tes koran, ada tes gambar, dan ada tes kepribadian tuh. Nah kalau menurut gue sih mungkin yang dilakukan online ini yang tes koran mungkin nggak dilakuin. Lalu untuk yang gambar juga nggak dilakuin kali ya. Jadi yang dilakuin mungkin yang psikotes TPA-nya dan yang tes kepribadiannya. Kalau yang dulu itu kalau yang gambar, mungkin gue sedikit sharing aja, mungkin kalau takutnya keluar gitu. Kalau yang gambar itu, gue disuruh gambar pohon, gambar orang, sama gambar yang dari 8 kotak itu, warteg test kalau nggak salah. Kalian bisa cari tipsnya itu di internet. Kalau emang keluar gitu, gue gak akan jelasin di sini ya, karena kemungkinan keluar menurut gue kecil. Lalu untuk yang tes karakter itu tips dari gue adalah ikuti hati kalian. Maksudnya jadi kan itu biasanya pilihannya itu cuma A sama B dan mana yang lebih cocok dengan kalian gitu. Gak usah banyak mikir kayak misalnya kalau gue milih A, berarti psikolog tuh ngelihat gue orangnya seperti ini. Kalau gue milih B, gue orangnya seperti ini. Aduh gue bingung nih, gue milih A atau B. Nah gak usah mikir kayak gitu, lebih ke A, B nih, biasanya langsung gue mah lebih A, gue lebih B gitu. Gue bisa langsung gitu nggak tanpa mikir panjang. Terus pokoknya sesuaiin dengan diri kalian. Dan yang kedua adalah pokoknya tunjukin kalian itu orang-orang yang outgoing gitu. Jadi mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, supel, gak malu-malu, pengen explore lebih, pengen ngembangin diri, pokoknya yang kayak gitu-gitu, karena itu karakter yang dicari oleh beasiswa ini. Oke, jadi intinya adalah menurut gue, kalau gue sebelum tes seleksi tulis ini, gue tuh selalu riset baik dari soal-soal psikotes dan makna-makna dari tes kepribadian. Contohnya tes gambar itu gue cari tuh makna-makna, kalau gue gambar ini artinya apa, kalau gue gambar ini artinya apa. Pokoknya latihan terus menerus sampai kalian terbiasa dengan soal-soal seperti itu. Kalau udah terbiasa, gue jamin sih kalian bisa lolos seleksi tulis. Amin. Mudah-mudahan kalian semua lolos ya guys. Oke, sekarang untuk interview. Kalau dulu gue habis tes seleksi tulis itu ada sebelum interview ya, itu tuh ada semacam FGD. Dipanggil tuh yang udah lolos seleksi tulis untuk melakukan FGD di hari berikutnya. Nah, gue kurang paham di tahun ini apakah ada hal seperti itu. Kalau ada, kalian bisa komen aja. Nanti gue bikinin tipsnya gitu kalau kalian minta. Jadi sekarang gue langsung kasih tips yang emang pasti ada tahapannya. Jadi kayak tadi seleksi tulis, sekarang gue mau jawab tips dalam interview. Oke, jadi untuk interview online juga siapkan diri kalian seperti yang sebelumnya kalau mau tes online. Sama mungkin satu lagi tambahan, kalian harus siap-siap. Menurut gue sih minimal 30 menit sebelum tes tuh kalian udah siap gitu, udah ready. Bisa latihan-latihan dikit dulu dan ya udah jadinya kalian lebih siap pas interview atau tes tulisnya. Oke, untuk interview. Dulu gue itu di interview sama satu orang, itu pembina. Nanti itu kalian bakal kenal, ada namanya pembina dari setiap kota. Nah itu nanti kalian bakal di interview sama pembina. Mungkin interviewnya ya umum, jadi si interviewer ingin lebih kenal kalian secara pribadi, latar belakang, dan kenapa kalian ingin join si Deswan Jarum ini.
Kalau menurut gue sih tips dari interview. Jadi yang pertama itu kalian cari pertanyaan-pertanyaan umum yang pasti ditanyakan saat interview. Contohnya pengalaman berorganisasi, kenapa kalian ikut program ini, alasan kalian kenapa layak, gitu-gitu loh. Itu coba cari-cari yang menurut kalian bakal dipertanyakan dan siapin juga jawabannya. Lalu untuk interviewnya ini tuh dalam bahasa Indonesia, jadi kalian gak usah siapin interview atau jawaban dalam bahasa Inggris karena ini semua dilakuin dalam bahasa Indonesia. Tips yang selanjutnya itu adalah eye contact. Kalau dulu sih gue kan bisa eye contact, terus bisa jabatan, terus dari postur tubuh juga menunjukkan kalian tuh yakin dengan jawaban kalian, gitu-gitulah. Pokoknya intinya postur tubuh kalian walaupun secara online itu harus tetap menunjukkan bahwa kalian tuh memang pantas untuk mendapatkan beasiswa Jarum ini. Gitu. Terus untuk tips yang selanjutnya itu kalau menurut gue ya, ini dari pengalaman gue dan teman-teman angkatan gue. Jadi banyak banget nih yang lolos tes tulis tapi nggak lolos interview. Kalau dari gue lihat dan gue simpulin sih, Jarum itu nggak lihat kalian dari kepintaran doang gitu, tapi dari pribadi kalian. Sifat-sifat yang ditunjukkan oleh orang-orang best one itu adalah orang-orang yang biasanya aktif. Jadi setiap berorganisasi itu kalian kelihatan aktif, mudah beradaptasi, supel gitu. Jadi pas di interview juga mungkin itu kan kelihatan ya kalau kalian supel gitu. Terus yang easy going, jadi ya gampang diajak ngobrol gitu loh. Terus kita juga nggak yang malu-malu, kita juga yang selalu pengen deket sama orang karena ya itu nanti tuh kalian disatuin sama beratus-ratus mahasiswa dan kalian tuh harus SKSD gitu, dan itu tuh kayak hal normal yang gue pelajarin dan gak ada salahnya dilakuin. Ya gue dapet itu di Best One Jarum ini. Terus yang paling penting menurut gue itu nanti kalian pasti ditanya alasan kenapa kalian mengikuti program ini. Nah di situ coba bikinlah kalian sebuah penjelasan mengapa kalian perlu menjadi Best One Jarum. Bukan dari materialnya aja ya menurut gue yang perlu dijelasin, tapi Jarum Beasiswa Plus ini itu sebuah program development juga. Jadi bukan masalah uangnya aja menurut gue yang perlu kalian dapetin dari program ini, tapi dari pelatihannya juga. Karena jarang banget program beasiswa yang ngasih pelatihan-pelatihan yang super bermanfaat buat kalian gitu. Nah, waktu gue jawab pertanyaan itu, gue ya pasti jawab dengan untuk membantu orang tua lah ya, untuk uangnya pasti. Tapi gue juga tambahin bahwa sebagai mahasiswa ini, kita jarang banget nih dapat pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan diri kan, bagaimana kita nanti menghadapi kehidupan profesional ke depannya. Jarum Beasiswa Plus ini adalah salah satu program beasiswa yang ngasih kesempatan kalian untuk mengembangkan diri gitu. Nah, gue tuh cerita tentang hal itunya. Gue juga udah riset tentang nation building, pelatihan-pelatihan jarumnya, yang gue juga jelasin bahwa gue tuh pengen banget ikutan program-program itu, dan gue yakin gue bakalan ikut semua pelatihannya gitu, karena gue gak mau miss out atau tertinggal gitu. Pas interview juga ditanya bakal komitmen gak gitu. Pokoknya ya kalau menurut gue sih dengan manfaat yang banyak ini ya kali gak komitmen kan gitu. Jadi kalau gue sih dulu jawabnya ya pasti gue yakin gue bakal komitmen dengan sebagai Best One Jarum gitu. Oke, kepanjangan dan kurang jelas ya, pokoknya intinya seperti itu. Pokoknya siapin semuanya, riset-riset, siapin diri mentally, dan semoga kalian diterima dan menjadi keluarga Best One. Oke, jadi segitu dulu. Mungkin kalian untuk yang mau tanya-tanya bisa di komen aja. Terus misalnya contohnya, Kak, ini ada FGD nih, mau dong tipsnya, di komen aja, taruh. Jadi segitu dulu aja, semoga video ini bermanfaat buat kalian. See you on my next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.